datanglah para wartawan. Mereka langsung masuk ke dalam rumah saya. Cepet. Kalian ada apa? Ibu nggak tahu. Bapak OTT. Saya kaget. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Mehmet di Ide Podcast. Ini ide gua, mana ide lu? Sobat ide, di balik suksesnya seorang lelaki pasti ada wanita hebat di belakangnya. Sudah banyak kisah yang menceritakan tentang quotes tersebut. Misalnya saja kita ambil contoh kisah presiden kita yang ketiga, B.J. Habibie bersama Ibu Asri Ainun Habibie. Ya. Bahkan kisah cinta mereka, perjalanan hidup mereka itu diabadikan dalam sebuah film yang cukup mendapat respon yang baik, ya, sehingga menjadi salah satu film terlaris di Indonesia. Dan jujur saya nonton juga ya lumayan lah berkaca-kaca ya. Kemudian juga ada kisah perjalanan bagaimana Ibu Ani Yudhoyono mendampingi Bapak SBY ya sebagai seorang istri yang setia, mendampingi tugas-tugas suami sebagai presiden sampai Pak SBY juga tetap mendampingi Ibu Ani Yudhoyono sampai akhir hayatnya. Nah, begitu juga nih dengan sosok wanita yang saat ini akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Wanita yang sangat setia mendampingi suami menjalankan amanah dan tugas-tugasnya, yang pasti juga begitu sabar, perhatian, penuh semangat, dan luar biasa dah. Dengan seabrek kegiatan positif, beliau begitu aktif menjalankan perannya untuk mendukung tugas-tugas suami. Dari visi yang saya tahu tentang beliau, ada satu tagline yang selalu beliau sering sampaikan, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan tagline yang lain adalah reuni di surga. Itu yang saya tahu. Siapa dia? Seperti apa sosoknya? Yuk kita kenalan lebih lanjut dengan Bunda Eli Farida. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bang Mehmet. Gimana Bun? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat warga Depok tercinta. Boleh kan saya pantun ya Bang Mehmet? Boleh dong Bun. Etape uli pisang kepok. Cakep. Dibawa dari kota. Kenalin ayah, Bunda Eli, istri dan kesayangan Bapak Wali Kota Depok. Wah. Tentunya ingin mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi warga Depok tercinta. Wah. Kayaknya stok ini banyak nih Bunda nih. Pantun. Iya. Harus kayaknya udah mulai sekarang. Jadi tim penggerak PKK pun kalau setiap kegiatan, ayo start dulu. Ya, ini menjadi kreatif dan mencairkan suasana. Ya kayak di Pemkot Depok kemarin Depok juga menyelenggarakan itu kan seru kan? juga tuh lomba berbalas pantun. Jadi ketika orang tanya, kok bisa sih Bun? Dapat aja. Ala bisa karena biasa. Iya betul. Iya. Oke Bun, kita mau nanya-nanya nih terkait Bunda. Nah langsung aja nih Bun ya. Iya. Udah siap ya Bun? Siap. Tarik napas dulu. Sebenarnya saya yang grogi sebetulnya. Bun. Ya. Bisa jelaskan nggak nih Bun? Bunda waktu kecil lahir di mana? Dari ayah dan ibu siapa? Sekolahnya di mana? Dari berapa bersaudara? Ya. Wah, ini menjadi kenangan yang manis dan terus menari-nari di memori ketika kita setback mengenang kembali masa-masa kecil. Ya. Orang tua saya dari keluarga sederhana bersahaja tapi penuh dengan cinta, terlahir dari seorang ayah Bapak Abdurrahman dan Ibu Hajah Maimunah. Saya dari Jawa Barat, ayah saya dari Cirebon dan ibu saya dari Kerawang. Dan alhamdulillah tentunya saya lahir tanggal 16 Mei 1965 dan saya SD di Cirebon, kemudian SMP di Kerawang, SMA di Bengkulu, balik lagi ke Jakarta. Nah ini punya banyak kenangan. Jadi insya Allah kita tetap happy. Oh, ya. Happy ya. Menjalankan masa kecil dengan bahagia. Betul. Nah selanjutnya nih Bun, terkait orang tua nih, bagaimana sih orang tua Bunda dulu waktu kecil mendidik
Bunda dan saudara-saudara Bunda tuh yang berarti kan 6. 6 bersaudara. Ya, 6 7 ya, 7 7 dengan bersaudara. Bunda ya. Ya. Nah itu nilai apa sih yang paling melekat di ingatan Bunda? Ya. Tentunya banyak kenangan manis, tapi yang paling terkesan adalah bagaimana orang tua kita memberikan nilai perhatian, kasih sayang, dan terutama merasa sekarang bersyukur ya gitu. Jadi penjagaan, perlindungan orang tua itu menjaga kita dari hal-hal yang negatif. Ya. Nah, satu kata tentunya nilai-nilai religius. Nilai-nilai religius itu Ya. yang paling ditekankan oleh Betul. keluarga. Kemudian Ibu, ada nggak kenangan yang paling Bunda rasakan, paling Bunda ingat, kenangan baik itu senangnya atau susahnya, itu ada nggak di waktu kecil nih? Iya. Kalau sisi duka katakanlah ya, yaitu tadi mungkin pada saat itu kita seringkali protes, kok galak ya Bapak ya gitu. Karena seringkali ya kita juga mungkin dengan kenakalan anak-anak. Tapi bersyukur bahwa sampai hari ini banyak sekali kesan-kesan yang begitu dalam, terutama antara pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Saya yang terus teringat sekali ketika sang ayah di waktu libur minta ditemani naik sepeda ke satu tempat, di sana menjala ikan, dan kemudian saya dengan bahagia memungut itu ikan-ikan yang didapat, dan pada saat itu sekaligus ya kalau sekarang mah literasi numerasi ya. Jadi kemudian menghitung berapa ikan yang didapat, 1, 2. Hitung gitu. Oh iya, terus biasa mie di rumah juga. Eli, ayo hitung gitu. Iya, betul. Maaf ya Bu, nggak apa-apa ya. Iya. Sebenarnya kan itu saya memerankan seorang ayah Bunda. Iya, iya Kira-kira begitu. gitu ya. Iya, iya. Seru juga ya berarti. Bunda lumayan cukup dekat dengan sosok seorang ayah ya. Iya. Ada kesan lain nggak dari ayah yang benar-benar kayaknya jadi kangen banget sama sosok ayah Iya. gitu? Iya. Mie. Ya. Itu tadi ya terlahir dari sepasang suami istri atau ayah bunda yang tetap kita syukuri bahwa mereka pun juga memberikan rasa aman dan nyaman di setiap kita menjalani kehidupan. Jadi insya Allah banyak sih ya yang kesan-kesan iya. Mengajarkan tentang kejujuran, kemudian juga mengajarkan tentang toleransi. Belum lagi ya kebaikan-kebaikan. Dan yang tadi Bunda sampaikan bahwa sosok mama ya, ayah itu mama ya berarti ya. Mama itu kita bisa ilustrasikan sebetulnya sosok yang tegas. Yeah. Jadi pengen anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang kelak besar itu menjadi anak-anak yang baik dan bermanfaat untuk orang, seperti itu ya Bun. Iya, alhamdulillah. Nah, kita lanjut lagi nih Bun. Tadi kan sampai SMA nih. Nah, terus Bunda kan kuliah nih. Iya. Nah, proses kuliah di IKIP Muhammadiyah. IKIP Muhammadiyah. Ambil jurusan Filsafat Sosiologi Filsafat Pendidikan. Sosiologi. Berat juga itu ya, Filsafat Sosiologi. Oke Bun, proses ketemu dengan Pak Wali itu seperti apa? Gitu. Apa kesan pertama ketemu Pak Wali seperti apa? Atau jangan-jangan kayak pernah ada di iklan tuh yang tabrakan jatuhin buku gitu, sama-sama ngambil gitu, enggak ya? Iya, iya. Wow, ini jadi mengingatkan kembali 33 tahun yang lalu ketika saya harus berkenalan dengan seorang yang memang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Tapi menjadi satu hal yang indah ketika mata kami beradu dan di sana saling pandang. Kalau kata Bapak. Kok saya merinding ya? Dan di sana ternyata jatuh cinta pada pandangan pertama. Love at the first sight ya. Begitu ya? Iya. Dan itu memang ya karena beliau besar, katakanlah lulus
SMA langsung ke Saudi Arabia, Iya. kemudian saya di Jakarta ya, di Tebet pada saat itu. Ya disitulah awal cinta bermula. Iya, betul ya. Kalau boleh tahu nih Bun, apa sih yang membuat Bunda itu sampai kalau zaman anak-anak sekarang biasanya cintanya sampai kelepek-kelepek begitu sama Pak Wali misalnya. Apa sih Bun yang membuat sosok Pak Wali ini begitu spesial di hati Bunda? Ya, ya saya juga bilang ya, aduh jangan-jangan nggak seindah apa yang aslinya kali Bang, saya bilang gitu kan. Saya nggak sebagus apa yang, jadi informasi itu kan tentang saya, itu banyak lah gitu, Iya. tentang gini 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 dan seterusnya. Begitupun juga saya mendapatkan informasi tentang beliau, bagaimana kerja keras, bagaimana beliau dengan semangat dan yang lainnya, yang kemudian ya saya pikir nggak lepas bahwa ini adalah pertemuan dua istikharah dari orang-orang yang dua orang yang ingin menyatukan satu visi dan misi cita-cita. Di sanalah kemudian terbangun satu niat, satu cita-cita yang aku ingin membangun rumah cinta seindah surga. Oh, subhanallah. Ikatan suci ya. Ya. Ikatan cinta kalau sekarang waktu Ya. sinetron Elsa dan siapa? Aldebaran. Ikutin ya Bun? Enggak, Oh, enggak. Sama saya juga nggak ngikutin. enggak sempat. Ya Bun, dulu perantara atau prakarsa siapa nih Bunda sama Pak Wali ketemu? Iya, jadi itu keterlibatan kakak saya yang merasa bertanggung jawab dan menginginkan adiknya juga terbimbing dengan partner yang terbaik. Jadi proses itu relatif nggak terlalu lama, singkat 2 bulan hingga persiapan dan akhirnya kamu menikah, seperti itu. Jadi semuanya dengan kesederhanaan dan kesajaan, tapi memiliki satu kesan yang sangat mendalam. Makna yang mendalam. Iya. Karena Bapak menikah dengan qabiltu nikah dengan bahasa Arab, dan ayah saya juga memang pandai bahasa Arab. Jadi Pak Wali pada zaman dulu nih waktu muda ngobrol sama calon mertua tuh pakai bahasa Arab ya. Dan itu salah satu ininya, screeningnya. Screening dari Bapak ya Bun? Iya, jadi ayah saya tuh apa ya, ngelihat menantu-menantu yang lain kan semua umum ya, ada manajer, ada yang dokter dan yang lain, dan saya juga ya Allah takdirkan aku dengan orang yang berlatar agama gitu. Akhirnya Allah menjawab doa-doa Bunda bersyukur ya, seperti dengan itu. dihadirkannya seorang Bapak Muhammad Idris. Iya. Oke Bun, menikah kemudian akhirnya dikaruniai 6 orang ya Bun ya? Iya. 6 orang anak, siapa aja Bun? Iya, Aufa, Hasna, Dia, Hansa dan Hida, Huda, ya 3 pasang. 3 pasang. Iya. 3 putra, 3 putri. Betul. Pas sepasang, 3 pasang ya. Nah, saya juga sempat membaca biografi gitu ya, terus juga membaca literasi yang terkait dengan Bunda dan Pak Wali. Nah, infonya kan sempat dulu LDR-an nih. Betul. Jauh-jauhan nih. Iya. Pak Wali di Saudi, Bunda di Indonesia. Nah, itu perasaannya seperti apa pada waktu itu? Kemudian bagaimana tetap menjaga tetap perasaan sayang, perasaan cinta itu tetap ada gitu. Sekarang kan bisa video call-an gitu ya. Dulu betul. sih memang terbatas lah, kita juga dengan telepon gitu. Tapi bersyukur bahwa meskipun ya LDR tuh panjang ceritanya dan banyak kesan-kesan, hingga seringkali saya juga untuk melepaskan rasa kangennya, rindunya, dulu tuh ya biasa suka ngerekam pakai kaset. Resah rintik hujan yang tak henti menemani. Aduh, ini lagu siapa ya? Nah, ini satu penggambaran bahwa saya pun sebenarnya merasakan kehilangan. Jauh dari suami ya, hingga membayangkan indahnya dipelukan beliau. Tapi satu spirit untuk
beliau juga serius belajar, jangan lupa gitu kan, demi hingga masa depan. demi masa depan semuanya akan berjalan. Jadi kita saling memotivasi dengan sesuatu hal yang positif gitu ya, Betul. meskipun aku di sini, Kau kamu di di sana. sana gitu ya, tapi kita selalu terikat dengan balutan doa. Jadi Aku tetap asik. di sini dan Kamu di sana ya. apa? Kita berjarak karena Apa? bukan karena corona ya. Iya, iya. Ya, Oke. jadi seperti itu. Iya, Bun. Tapi setelah LDR itu akhirnya kan Bunda ke Saudi tuh. Enggak. Oh, enggak. Jadi proses kemudian bisa mendapatkan visa itu setahun berikutnya. Sampai kemudian Bapak pulang dan di sanalah akhirnya saya mulai positif, pun Bapak sudah di Saudi, saya kabarin bahwa saya positif. Nah, ternyata ya ujian itu masih berlanjut hingga dari mulai ngidam sampai lahir, dan kemudian Bapak di sana haji itu yang peristiwa Mina itu loh, terowongan. Terowongan Mina. Itu nyaris kata Bapak itu yang terakhir dan Allah selamatkan. Nah, jadi setelah itu pun rencana pulang ke pending karena perang Teluk. Jadilah ketemu dengan anak ini setelah 6 bulan berikutnya. Berarti usia Aufa 6 bulan, Pak Wali baru Balik ke kembali ke Indonesia. Indonesia. Iya. Itu selama 3 bulan. Ya, kurang lebih kalau liburan seperti itu. Dan saya nggak bisa langsung karena visa juga belum selesai, hingga baru berikutnya nyusul itu dengan kakak ipar yang mau berangkat umroh ketemu di Jeddah. Wah, itu pertemuan itu seru banget ya. Bayangin siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Yang udah jauh gitu ya, Iya, berpisah, akhirnya betul, ketemu ketemu gitu. lagi. Terus Bun, satu lagi nih Bun. Ya. Setelah itu kan Bunda ke Saudi ya. Nah, di Saudi itu apa sih Bun yang membedakan kehidupan di Saudi dengan di Indonesia? Ya, jauh Jauh. sekali. Ada gap yang memang sangat jauh. Kalau di Indonesia kita masyarakatnya terbuka, di sana tertutup. Jadi nggak ada tuh adat kebiasaan kita ngomong sambil nyuapin, sementara Duduk di depan teras oh, itu nggak ada ya Bun ya? aib, aib gitu kan masyarakat sana. Jadi ya otomatis sampai bayi-bayi saya tuh itu kalau hari Kamis di mana besoknya hari libur, kalau tahu emaknya pakai baju hitam, itu bayi itu tersenyum karena pertanda kita mau keluar. Ya. Jadi sedemikian rupa, dan udara juga ekstrim, kalau lagi panas banget, dingin sangat menggigit gitu. Jadi semua dilalui bersama-sama dan banyak sekali kisah-kisah perjalanan di sana. Tuh. Ya, luar biasa ya kisah perjalanan Bunda nih hingga saat ini akhirnya dikaruniai 6 orang anak. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Bun, nilai-nilai apa yang Bunda ajarkan dan Pak Wali ajarkan kepada anak-anak yang prioritas ya, nilai yang prioritas untuk apa ketika nanti mereka sudah besar itu bekalnya itu dari Bunda dan dari Pak Wali. Iya. Ini berangkat, kita nikah itu adalah sebuah transaksi. Akad nikah adalah sebuah proses MOU antara kedua belah pihak. Maka kita pun juga harus menyatukan sepikir, sehati, sejalan. Nah, ini 3 hal ini yang kemudian triple S ini yang kita bangun gitu. Jadi kembali lagi semua proses itu berjalan, kita harus punya kurikulum, kita punya modul, kita juga punya program, dan kita evaluasi proses perjalanannya. Ya istilahnya ada gelombang, ada badai dan seterusnya, itu menjadi bagian penguat. Karena ya hal yang menarik ketika kami belum saling mengenal, di sanalah kemudian kami sambil belajar. Pacaran itu setelah nikah. Ini yang kemudian menjadi satu hal yang indah bagi kami, dan ya saya masih terkesan ketika kami memutuskan, saya baru melahirkan Hasna dan harus berangkat Bapak tugas
haji Iya. ya, menjadi pembimbing, saya harus membawa bayi 3 minggu pada saat itu dan melakukan prosesi semuanya, itu berkat kerjasama. Pada Mhm. saat yang sama kita Mhm. sedang menitipkan pesan-pesan kepada anak-anak, nilai-nilai religius. Mhm. Jadi seorang Hasna yang pada saat itu hingga sekarang dia memiliki suami Kopassus, itu siap lahir batin karena Mhm. sejak bayi sudah saya ajak. Iya. Jadi bapak gendong yang sapihannya yang di atas 2 tahun, saya harus menggendong bayi. Oh. Kalau capek istirahat dulu Mhm. sebentar karena sudah masuk untuk ke wilayah Arafah itu udah di-cut sekitar 7 kilo kami harus berjalan membawa bayi masih merah seperti itu. Nah, itu satu keputusan yang kami ambil juga dalam rangka membayangkan bagaimana Ibrahim dengan Siti Hajar mendidik anaknya di antara keterjalan dan tanda-tanda kehidupan. Nah, saya mencoba merefleksikan inilah satu kehidupan. Jadi satu hal yang disepakati oleh kami bahwa pendidikan itu ya memang harus muaranya dari keluarga. Betul. Pendidikan berawal dari keluarga Betul. dan pondasinya harus nilai-nilai religiusitas ya. Iya. Bun, seperti apa sih Bunda mengajarkan anak-anak ke 6 orang anak Bunda sehingga begitu low profile seperti itu? Ya, jadi memang sejak awal kami jabatan itu adalah bukan impian, bukan cita-cita, bukan sesuatu hal yang diburu. Sejak awal Bapak menjabat wakil wali kota, saya biasa sharing dengan anak-anak dialog, apa sih menurut kalian kalau nanti suatu saat ayahmu akan jadi ini gitu. Nah, itu mengalir berbagai pendapat dan yang lain-lainnya dan menjadi satu pegangan. Jadi anak-anak juga paham karena ketika saya dialog dengan Bapak, saya bilang, "Kenapa harus Bapak?" gitu. Saya juga nggak tahu bahwa ini adalah satu amanah yang dibebankan. Hingga begitu menjabat pun sampai sekarang saya bukan siapa-siapa. Saya warga Depok yang kebetulan menjadi istri Pak Idris. Pak Idris jadi wali kota. Jadi nggak ada sesuatu hal yang kemudian kalau saya mau makan soto mie, saya mau naik angkot dan apapun. Saya istri wali kota nih. Dan itu satu hal yang menarik. Jadi anak-anak sendiri juga memang mereka nggak ingin ya, saya memang meskipun bayang-bayang itu tetap ada, tapi mereka adalah mereka. Hingga anak-anak saya ketika kemudian temannya datang, itu banyak polisi ngapain? Iya tuh lagi bertamu di teman bapak saya gitu. Jadi nggak pernah memberitahukan bahwa mereka itu anak siapa, nggak perlu. Bahkan sampai sekarang nih ditawarin Pada ASN juga nggak ada mau, takutnya nanti dikiranya masuk karena bapak aja gitu. Ya, jadi itulah anak-anak. Dulu sebelum Pak Wali menjabat sebagai wali kota, sebelumnya kan wakil ya, Ya, itu Bapak kesehariannya berprofesi sebagai apa? iya. Kemudian mengapa akhirnya memutuskan terjun ke dunia politik? Oke, siap. Nah, bismillah bahwa Bapak itu dari dulu memang cita-citanya kayaknya pengen jadi guru. Ya, maksudnya sampailah beliau menjadi dosen di UIN, di UI dan beberapa perguruan tinggi dan itu cita-cita beliau yang kandas ingin menjadi guru besar. Tapi Allah mentakdirkan lain. Betul. Dan ini pun tadi menjadi wali kota nggak pernah terbayang, kepikir sedikit pun juga nggak ada dalam benak kami. Tapi selalu ketika saya katakan, kenapa sih harus abang? Mungkin ini Allah sudah tanamkan, digantungkan di Lauhul Mahfuz. Nah, itu yang kemudian menjadi cita-cita sebagai guru, dosen. Dan beliau tuh termasuk yang favorit, banyak mahasiswa yang karena beliau kalau membimbing itu, kalau saya dulu dibimbing tuh diomelin, disalahin, padahal usulan dia lagi. Bapak tuh sampai ngasih contekan, nanti kamu cari di buku ini, kamu tuh gini-gini gitu. Detail ya, Iya. tahunya. Saya bilang, wow, itu asik banget. Jadi ketika menjadi wali kota itu adalah satu amanah. Karena hari-hari Bapak mencoba untuk mentransfer kembali ilmunya, itu kegiatan dari masyarakat sekota Depok itu suling, subuh keliling. Iya. Nah, di samping beliau juga sebagai dosen. Nah, itu yang dijalani. Jadi terkait dengan beliau sebagai wali kota, sempat saya bilang gini, karena kita biasa tektokan berdua, kamu mau bantu nggak? Saya bilang,
aduh berat banget ya. Iya. Ini berkas harus kalau kita terima harus tanda tangani, kalau enggak saya pulangin. Tapi ingat ya, dikutiplah kalimat Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau ternyata yang memimpin tidak lebih baik dari saya, kamu harus ikut mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kita berdua. Itu kemudian yang membuat saya perlahan saya bismillah, tawakkaltu 'alallah Ya, ya. yakin, niat dibulatkan, Ya, dikuatkan ya Bun. betul. Oke. Nah, nih Bun, eh dunia politik itu kan penuh trik dan intrik, ya kan? Bahkan kadang yang baik belum tentu baik di mata politik misalnya seperti itu. Nah, bagaimana sih Bunda melihat ini penuh keintrikan dalam dunia politik itu seperti apa? Nah, mungkin sebagian kita bicara masalah politik, kita merasa banyak hal yang tidak nyaman, ya. Zona yang berbagai hal dengan tadi yang disebutkan ada intrik dan yang lain-lainnya. Tapi ketika kemudian kita mensikapi, dan disinilah gambaran Bapak, ini sebuah peluang, sebuah kesempatan untuk beramal soleh. Kalau kamu bisa bantu saya, kita akan sama-sama di surga. Jadi itu kemudian yang selalu menjadi semangat dan spirit. Dan ini yang menarik adalah ketika anak saya nomor 4 waktu itu. Bagaimana kalau nanti bapak kamu menjadi wakil wali kota? Aku nggak rela, bapakku orang baik, kalau nanti di demo. Saya langsung, tek, berarti anak-anak sudah ngerti bahwa kehidupan nanti yang akan dijalani penuh banyak hal. Nah, satu hari datanglah para wartawan. Mereka langsung masuk ke dalam rumah saya. Cepet. Kalian ada apa? Ibu nggak tahu. Bapak OTT. Tuk, saya kaget. Apa? OTT? Ramai Bu di medsos. Saya penasaran. Saya langsung ambil handphone. Saya miss call, video call Bapak. Nih, Bapak lagi main sama cucunya. Sedang ke Banten, saya bilang gitu. Di situ. Jadi bayangkan anak-anak di awal juga memang menghadapi berbagai hal tekanan yang siapa sih yang nggak rela ya, yang rela bapaknya dibully, padahal kita adalah orang baik-baik. Itu salah satu resiko. Tapi kunci Bapak, selama kita berpegang teguh pada agama, kita selalu menjalankan perintahnya, dan kita komitmen dengan kebaikannya, jangan takut. Dan Bapak mencoba melazimkan setiap ada masalah wajib baca Quran, dan itu rutin. Ya. Bun, nah, menjadi wali kota itu kan tentu saja godaannya besar, tantangannya besar, tanggung jawabnya juga besar. Betul. Dan hampir sebagian waktu yang dimiliki disibukkan untuk mengurus masyarakat Kota Depok. Nah, bagaimana Bunda sebagai seorang istri menguatkan Pak Wali dan mendampingi beliau supaya beliau tetap bisa bertugas dengan baik, seperti apa Bun? Iya, itulah sebagai emak ya. Pada saat yang sama sebenarnya dia juga sedang mempersiapkan diri dengan berbagai perubahan-perubahan yang ada. Tapi pada saat lain dia harus bisa menjadi pendamping, pendorong, bahkan juga memberikan penguatan ya kepada suami tercinta. Saya selalu belajar, dan ini mungkin inspirasi ini ketika anak saya yang nomor 2, ketika semuanya saya urut, nomor 2 tuh ingat kepada bapaknya, jangan macam-macam ya. Terus bapak bilang, ini pesan emakmu. Enggak, jadi anak-anak pesan khas nah. Iya, itu adalah pesan anak-anak. Ini suara anak-anak, saya bilang suara malaikat yang mereka tentunya kalau kayak dia kan, pokoknya aku yakin bapakku hari ini esok oke, gitu. Kalau Alfa kan kesempatan tidak datang 2 kali. Lakukan yang terbaik sebagai hamba Allah, sebagai masyarakat, sebagai warga negara. Saya yakin bisa gitu. Nah, tapi kemudian anak perempuan kan dengan versinya. Hati-hati ya. Nah, ini pun juga menjadi satu hal yang kita harus menyelaraskan gimana caranya untuk berlangsungnya agar saya juga
mampu, siap melaksanakan tugasnya. Dan di sini pula kita mencoba memberikan satu arahan kepada anak-anak. Nah, yang nomor 5 itu menariknya. Nanti kalau udah jadi wali kota masih bisa nemenin aku main bekel nggak ya? Karena bapak tuh sering mendampingi anak-anaknya. Nah, itu yang kemudian saya secara prolog dan berusaha mengkondisikan ayahmu kadung menjadi orang milik masyarakat, bukan milik kita aja. Dan itu yang selalu saya bangkitkan. Yuk kita bangun, karena boleh jadi kebaikan-kebaikan itu ada pada kita ketika kita mementingkan orang banyak. Seperti itu. Luar biasa ya Bun. Eh, menjadi sebuah subsistem yang mendukung, Ya. mulai dari bunda, anak-anak yang mensupport Pak Wali, sehingga beliau ya bisa menjalankan tugas keseharian sebagai wali kota gitu kan. Itu pasti Dan karena Bang Mehmet, satu hal yang menarik mungkin ya, pengalaman Papa menjadi wali kota dan di awal melantik ya, itu saya paham dan saya mencoba untuk bisa menjadi Khadijah pada saat itu. Bagaimana Bapak untuk memimpin pemerintahan era baru, katakanlah. Jadi begitu itu saya melihat raut wajah, gesturnya. Begitu beliau naik ke atas, saya langsung duluan. Dan saya berada di depan pintu. Selamat ya Pak, Bapak sudah melakukan hal yang terbaik. Karena pembangunan ini harus berjalan. Mutasi mungkin menyakiti dan menyakitkan. Tapi Bapak harus melakukan sesuatu, saya bilang. Ingat, saya ada di belakangmu. Itu yang kemudian yang ternyata saya peluk, saya cium, saya memberikan semangat. Ya pada saat itu saya mungkin gengsi kali ya. Tapi di belakang tapi itu justru saya butuh. sebetulnya yang menguatkan Nah, itu Pak tadi. Wali, ya. Saya membutuhkan kalimat itu, siapa lagi kalau Support bukan dari kita. orang-orang Ya, terdekat tadi. iya, seperti itu. Bunda mendeskripsikan Pak Wali dalam 3 kata. Beliau adalah teman. Teman. Satu. Oke. Karena beliau juga meskipun ya tanda petik beliau tegas, rapi dan disiplin. Betul. Tapi di balik itu ada banyak romantis. Jadi asik lah. Kedua, guru. Nggak akan, mungkin sebagian nggak ada. Saya bisa, kalau saya butuh referensi, saya bilang kamus berjalan, saya bisa colek. Dan sampai sekarang kayak kemarin, saya membutuhkan referensi ini, Bapak tuh langsung nyariin dengan Google dan ini. Kamu bisa nggak baca Arab Gundul? Janganlah, saya bilang gitu kan. Dan ketiga adalah bagaimanapun beliau adalah imam. Jadi menjadi teladan. Apapun yang kemudian meskipun beliau juga melibatkan saya pada saat diskusi keputusan, tapi kita sangat menghormati beliau adalah pemimpin di rumah kita. Berarti 3 ya. Teman, Guru, dan juga pemimpin teladan. Ya. Luar biasa. Dan Pak Wali juga sebagai manusia biasa ya Bun. Iya. Punya rasa capek, punya rasa mungkin boring, kesel atau apa. Pernah nggak sih Pak Wali kalau di kantor kan nggak terlihat ya. Kalau di rumah nih tiba-tiba suasana hati kurang enak gitu. Terus pernah ngeluh nggak sih gitu, pernah ngeluh ke Bunda. Terus pernah nggak Pak Wali menghadapi masa-masa yang sulit, misalnya harus mengambil keputusan yang berat. Nah itu bagaimana Bunda mensupport Pak Wali? Bagaimana Bunda memberikan saran atau apa kepada Pak Wali supaya beliau juga kembali bisa beraktivitas gitu? Karena manusia ingin dicintai. Kalau itu saya tahu. Ya. Ada jadi sisi-sisi manusiawi itu tadi. Pernikahan itu adalah
hunna libasul lakum wa Oh, antum libasul lahun, bak pakaian untuk saling saling melengkapi, melengkapi. kemudian menghangatkan, bahkan juga memberikan satu kesejukan. Saya pikir satu hal yang manusiawi, dan mungkin kita juga melihat kadang dari raut muka, Ah, dari gestur, sesuatu hal yang nggak nyaman, ah, ini sangat-sangat dipahami oleh kita karena udah sekian 33 tahun membersamai. Tentunya ada banyak hal, isyarat-isyarat. Ya setiap kita kalau kedip-kedip mata juga tahu kok, gitu ya. Nah, apalagi kemudian menghadapi satu suasana politik, pemerintahan iya. dengan seabrek-abrek yang cukup kompleks bagi kita. Ya kita seorang istri harus memahami itu, gitu. Ya jadi ada beberapa. Suatu hari pernah saya dalam kondisi yang kurang nyaman, saya di kondisi kurang enak gitu, dan bahkan mendengar suara keras aja, tapi kemudian Bapak diskusi yang cukup keras gitu kan, Intens. intens, dan saya kemudian saya nggak kuat. Saya nggak ingin mendengar, saya pengen lari dari situ, saya keluar. Tapi ternyata Bapak peka. Melihat saya keluar dari belakang, karena saya pada saat itu lagi sakit, benar-benar sakit. Kata Bapak, maafin ya, masuk sini. Saya udah mau pergi, saya udah di dalam mobil waktu itu. Saya udah mau keluar. Saya juga bilang minta maaf. Saya nggak sanggup mendengar karena selama ini nggak pernah mendengar suara sekeras itu. Dan disitulah kemudian saya dipeluk. Pada saat yang lain saya bisa merasakan ya kegalauan, sedih dan yang lain. Ya terutama menghadapi permasalahan yang memang tidak mudah. Apalagi tadi dunia politik dengan beragam permasalahannya. Hingga pada satu saat seperti yang katakanlah sekarang ya, beliau tuh kalau udah ngatasin masalah COVID itu udah malam tuh udah ini ada kabar apa lagi? Nambah. Nah, itu udah menjadi bagian duka. Tapi kalau kemudian esoknya gitu, Bapak cerah ini, kabar gembira apa? Alhamdulillah banyak yang sembuh. Nah, itu istilahnya fluktuasi itu kemudian akan menjadi satu dinamika buat kita, dan bagaimana kita mencoba menjadi pendengar yang baik gitu ya, untuk tidak mengkomen langsung gitu. Begitupun juga saya punya permasalahan terkait dengan anak-anak, saya tentu menunda sampai pada waktu yang pas. Menunggu momen yang pas untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pak Wali. Gitu. Iya, seperti itu. Jadi timingnya gitu. Oke Bun, selanjutnya nih Bun, Hmm. selain Bunda mendampingi Pak Wali ya sebagai istri wali kota, kan Bunda juga punya kesibukan sendiri nih. Pertama sebagai ketua TPPKK Ex officio. ya, ketua TPPKK Kota Depok. Ya. Ya kan betul ya. Nah, TPPKK ini kan ada kadernya tuh dari mulai dari tingkat kota sampai dengan Dasawisma tuh ya di RT di Dasawisma ya. Nah, apa penilaian Bunda terhadap kader-kader yang seperti ini? Mereka kan nggak digaji, tapi tetap semangat. Kelihatan kan kalau saya lihat PKK ini semangat banget nih, ibu-ibu yang luar biasa nih, tanpa pamrih dan mereka giat-giat gitu. Itu Bunda melihat ini sebagai apa? Mereka adalah aset. Aset. Karena mitra pemerintah PKK itu bukan perempuan kurang kerjaan, tapi mereka adalah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dan ketika ada di depan saya berusaha untuk mengolah bagaimana aset ini bisa menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Maka mungkin di awal-awal lumayan kaget kali ya. Saya mencoba untuk merancang beberapa kegiatan dan siap mencoba untuk melompat dari kebiasaan, bahkan juga melewati dari hal yang standar. Nah, ini sisi lain saya salut. Hingga suatu hari ketika saya pernah berhadapan dengan mereka, apa sih yang menjadi motivasi ibu di sini gitu ya? Unik sekali. Ketika ada seorang ibu, saya ingin lebih bermanfaat. Jadi saya sekaligus tadi menjadi aset, tapi pada saat lain juga, ibu-ibu, saya tuh justru datang ke sini, ini energi baru buat saya. Karena dari dialog-dialog yang saya lakukan, selalu ada insight baru yang muncul. Termasuk juga ketika saya ingin bermanfaat. Di antaranya juga Bunda,
saya bikin hajatan yang kondangan banyak. Saya bilang itu masalah satu kali Ibu, tapi insya Allah bahwa jalan-jalan ke Kayu Manis jangan Cakep. lupa beli mangga. Bibi yang cantik manis, kita janjian reuni di surga ya. Nah itu yang Itu kemudian yang jadi semangat ya, jadi motivasi menjadi ya, Bun. motivasi. Jadi selama ini apa yang dicanangkan mereka tidak bergaji, tapi mereka bangga setiap hari mendapatkan 1,5 juta. 1,5 juta banyak juga, Bun. Banyak ya. Sehari tuh ya? Iya sehari. Sabar, Sabar. jujur, Jujur. tawakal, selalu semangat, ikhlas, tak pernah lengah. Jadi 1,5 juta 1,5 juta. Iya. sabar, Jujur, tawakal, selalu semangat, ikhlas, tak pernah lengah. 1,5 juta. Iya. Jadi gaji TPPKK itu 1,5 juta, tapi Iya. bukan dalam format materi ya, Iya. Bun, tapi lebih kepada kepuasan. Iya. Kan waktu itu kan pergi pagi pulang sore ya. Gimana lagunya? Ku rela pergi pagi pulang sore. Semua. Iya. Nah itu saya bangkitkan waktu itu, saya coba aransemen lagu apa, saya gubah gitu ya. Nah itu untuk memberikan semangat ya, mendapatkan ridho ilahi gitu. Itu adalah sebuah spirit juang bahwa yuk kita sama-sama bangun, yuk kita bisa berdaya, yuk kita mencoba untuk mensejahterakan. Itu yang kemudian selalu jadi dari kader tingkat kota sampai kelurahan, bahkan Dasabisma tadi, RT, itu luar biasa. Mereka adalah aset yang turut membantu pemerintah. Betul. Dalam upaya perbaikan kegiatan pemerintahan ya, Bu ya. Nah, selain TPPKK nih, Bunda juga kan juga sebagai Bunda Forum Anak, kemudian Bunda Genre ya, kemudian juga Bunda PAUD, Bunda Literasi, kemudian juga Bunda Forikan ya, Bu? Forikan. Sekarang Bunda Forum Anak Depok. Ada lagi Bunda PAUD ya. Nah, itu kan luar biasa banyak tuh agenda Bunda, kegiatan Bunda itu. Itu bagaimana Bun membagi waktunya supaya semua program-program yang tadi sudah disebutkan itu tetap bisa berjalan, dan bagaimana sosok Bunda bisa menggerakkan subsistem di bawah tadi supaya bersama-sama bergerak untuk mencapai tujuan dari masing-masing tadi. Itu gimana, Bun? Ya, saya selalu mengisyaratkan atau mengibaratkan kita adalah busur-busur panah yang Allah kirim dan ditancapkan di setiap program yang ada. Maka dimanapun kita berada, kebaikanlah yang akan mengalir di sana dan menjadi sumber-sumber kekuatan. Setiap pagi saya selalu bangun, ya Allah, bangkitkan aku dengan semangat kerja dan spirit surga. Itu yang selalu memotivasi saya. Kadang-kadang suka diskusi sama anak-anak, menurut kalian gimana, ada nggak sih masukan, ada nggak ada hal-hal yang kritikan dan yang lain. Itu selalu, kadang-kadang saya juga berusaha dialog dengan anak-anak. Tapi hal yang lain bahwa ya disitulah ibarat saya suka gini, kita dalam hidup mungkin kalau dalam kerangka ibadah ada salat, zakat, puasa dan yang lain. Ini kehidupan ini juga ada puzzle-puzzle yang kemudian puzzle tadi Bunda PAUD, Bunda Genre, Bunda Literasi dan yang lain. Saya ingin menyempurnakan, mudah-mudahan jika kemudian dari salah satu itu kemudian saya ikhlas, saya berusaha dengan kerja cerdas, saya bisa menghasilkan profesionalitas di situ, hingga insya Allah saya pun juga mencoba untuk semua adalah pintu-pintu surga dan kebaikan. Nah, semangat juang inilah yang kemudian saya mencoba minta, kadang-kadang anak-anak tuh maafin ya, waktu kalian terampas, maafin ya kita nggak bisa maksimal, hingga digilirlah kapan kita mau berdua quality time dengan anak-anak, ngobrol bareng dan yang lain. Itu kemudian kita coba formulasikan, termasuk juga dengan Bapak. Jadi saling tetap Bunda dengan kesibukannya Bunda, dengan kesibukannya Pak Wali, dan anak-anak juga pasti punya kesibukan masing-masing, tetapi tetap berupaya untuk mempunyai satu waktu bersama gitu ya.
Oke Bun, pertanyaan lagi nih Bun ya. Dari kegiatan-kegiatan Bunda yang kami amati dan kami saksikan juga, ternyata Bunda ini juga kan cukup aktif, terutama juga mendorong program-program dari Pemkot Depok. Misalnya saja program Kota Layak Anak, terus program ketahanan keluarga, yang kami lihat bahwa Bunda sangat interest ya terhadap program-program tersebut dan pengarus utama gender gitu. Nah, eh, apa yang membuat Bunda itu dalam tanda kutip di garis bawah itu program-program itu cukup interest bagi Bunda gitu. Iya. Jadi ini sebuah impian justru yang Hmm. sesungguhnya cita-cita yang Allah hadirkan di depan saya. Saya merintis Forum Keluarga Harmonis ya, satu lembaga komunitas di mana di sana ibu-ibu yang sedang membangun nilai-nilai parenting. Jadi ketika kemudian Allah memindahkan saya ke pemerintahan Kota Depok, itu bisa tune in dengan berbagai hal. Dan Bapak pun, kami pernah menyusun buku bagaimana pernikahan, bagaimana menjadi orang tua. Buku itu pernah kami buat ketika di Saudi. Jadi kemudian bisa terimplikasi ketika di Depok punya rintisan. Ada Perda Kota Layak Anak Kota Layak Anak. nomor 15 tahun 2013, kemudian ada nomor 9 2017 ketahanan keluarga. Jadi kami mencoba membangun satu tatanan. Terlebih Depok ini dengan kita memiliki SDM yang banyak. Belum lagi kita nggak punya SDA yang bisa diandalkan. Sebagai kota niaga jasa, akhirnya ya memang kita harus mencoba bagaimana nih untuk bisa melakukan satu proses pemberdayaan masyarakatnya. Dan di sini, meskipun menjadi satu cikal bakal, kita ingin keluarga hadir, anak-anak merasa nyaman, dan ini masih menjadi satu impian dan obsesi. Minimal mungkin saya merintis, semoga bisa berlanjut mewujudkan impian anak-anak dan keluarga. Seperti itu. Terkait program yang tadi saya sebutkan ya, untuk program misalnya seperti Kota Layak Anak, ini kan Bunda juga cukup intens ya. Tadi bahkan disebutkan kita sudah punya perdanya tentang Perda nomor 15 ya tahun 2013. Nah, kemudian Depok ini alhamdulillah 4 tahun itu mendapatkan predikat Nindya. Ya, kan tingkatannya kan Madya, Nindya, Utama, Pratama dulu. Pratama, Madya, Nindya, Utama, baru Kota Layak Anak. Ya. Nah, 4 kali lah ya, 4 kali berturut-turut. Apa sih yang membuat tim ya, istilahnya tim ya, baik dari Bunda dan dari teman-teman di DPAPMK itu bisa mempertahankan itu. Yeah. Kemudian ada nggak sih yang belum Bunda capai? Ini kan masih ada proses utama dan strata utama Kota Layak Anak. Nah, itu menurut Bunda apa nih itu yang perlu kita lakukan? Yeah. Gitu. Nah ini juga mungkin warga Depok harus memahami bahwa sebuah apresiasi itu adalah penilaian yang diberikan oleh pusat sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Semuanya nggak simsalabim, kita merintis dari awal. Bukan satu hal yang instan. Bukan yang instan simsalabim. Nah ini pun juga koordinasi. Mungkin saya nggak bergerak langsung ya, tapi ide-ide, saran-saran, bahkan masukan saya yang kemudian menjadi satu program-program yang bisa bergulir. Dan itu pun juga cukup ketat karena terakhir itu pengumuman berapa banyak kota-kota yang kita anggap bagus itu turun, downgrade. Ya, downgrade. Jadi kita pun juga melihat ini rasa syukur yang ternyata kita masih bertahan. Lagi-lagi kalau Depok tetap ya, ya kan, bisa mempertahankan. Iya. Kan yang utama juga baru 4 kan. Nah, ini kemudian sebuah upaya yang sangat berat. Bagaimana kita dari sisi
edukasi, kemudian promotif preventif yang kita kerjakan, dan sekolah pranikah. Ini sangat diapresiasi oleh pusat sebagai salah satu langkah inovasi. Sekolah ayah bunda, belum lagi beberapa kegiatan-kegiatan yang terus kami berusaha kawal. Hingga apa yang menjadi cita-cita ini ya memang kerja keras gitu. Hingga orang tidak melihat bagaimana kita menginput, bagaimana kita kerjasama untuk seluruh OPD-OPD dari semua lintas yang kemudian kita harus pendataan dan yang lain. Dan di sana juga detail gitu ya. Kasus-kasus yang ada itu sudah kami lakukan. UPTD sekarang yang menggantikan P2T, P2A sudah lebih rapi. Kita punya hotline service, kita punya penanganan 24 jam, belum lagi hal-hal yang lain. Jadi sebetulnya upaya-upaya dari Pemkot Depok itu sudah coba dimaksimalkan ya dalam rangka merealisasikan program Kota Layak Anak. Betul. Dalam rangka Depok mencapai strata tertinggi dalam program Kota Layak Anak seperti itu ya Bun ya. Betul. Nah Bun, ini kan kalau saya baca nih misalnya di netizen gitu ya, kok katanya Depok ini program Kota Layak Anak, tapi kok masih ada sih kekerasan seperti itu, statement-statement yang kurang pas lah ya, yang miring terhadap program itu. Nah, sebenarnya sih kayaknya netizen ini perlu mendapatkan informasi yang pas nih kayaknya, menurut saya. Nah, tanggapan Bunda seperti apa? Iya, ini satu realita yang tidak bisa kita pungkiri, dan itu masih menjadi PR tentunya. Selama ini DPA PMK sudah cukup concern kerjasama dengan Pol PP, kemudian juga dengan semua unsur. Tapi lagi-lagi perlu bahwa dalam sebuah proses pembangunan itu ada disebut pentahelix. Ya, ada dunia usaha, kolaborasi ya, pemerintah masuk pasti lah ya. Betul. Kemudian ada akademisi, kemudian juga masyarakat, media, bahkan dari sisi jalur hukum itu pun juga sebenarnya harusnya juga memang udah saling mendukung gitu. Termasuk dunia usaha. Betul ya. Jadi keterlibatan semua unsur. Nah, masyarakat itu sendiri, saya pernah mendapatkan gambaran dari Profesor Eis bahwa memang suatu saat yang namanya disebut Depok ramah keluarga, katakanlah kota ramah keluarga, itu menjadi tanggung jawab bersama. Anakku, anak kita ya, anak kita, anakmu. Jadi sebuah proses di mana kita juga saling bahu membahu. Nah, bukan berarti kita tinggal diam loh. Tapi saya melihat dengan mata ketika diturunkan itu rombongan silver dengan naik truk. Itu dari mana? Gitu. Nah, ini sebuah proses. Jadi saya sendiri kadang-kala suka dengan Bu Linda ya. Ada kasus anak yang bolos gitu kan. Itu saya selalu koordinasi, dan DPA PMK juga kemudian menyerahkan kepada orang tuanya. Di sini kemudian kita butuh edukasi atau orang tuanya, iya saya juga udah capek. Nah, coba kalau udah kayak gitu, gimana kita penyelesaiannya? Dan ini masih sebuah rintisan yang kita akan terus mengedukasi terkait dengan bagaimana merawat, mengasuh anak-anak agar mereka on the track. Nah, ini lagi-lagi, mohon maaf ya, ternyata pengemis, silver, itu ada ibunya yang memang dari jauh. Nah, itu kan sebenarnya secara edukasi ini juga tanggung jawab bersama gitu. Jadi kalau boleh saya coba tarik benang merahnya, berarti kalau Kota Layak Anak itu kan berarti bukan berarti Kota Layak Anak itu tidak ada kekerasan pada anak. Nggak ada zero kekerasan. Zero kekerasan, tidak ada permasalahan pada anak, tetapi lebih kepada bagaimana Pemkot Depok ini ketika ada kekerasan langsung ditangani. Betul. Ketika ada ini langsung ada upaya, begitu ya Bun ya. Betul. Oke, dan mudah-mudahan teman-teman ide, sobat ide nih bisa. Dan sobat ide pun juga nggak usah sungkan, boleh melaporkan. Kita boleh melaporkan. Kan punya itu DSW kita. Depok Single Window. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang lain, kita juga butuh bantuan masyarakat untuk melaporkan apapun yang ada terjadi di sekitar kita. Ada juga Puspaga kalau nggak salah. Ya, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ini lebih langkah-langkah preventif. Tapi kalau kasus langsung ditangani oleh UPTD, PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi ini buat teman-teman ide podcast, barangkali di
rumah sedang dalam kondisi yang kurang baik, Ya, atau hubungan dengan keluarga ya, kurang pas, ada permasalahan, ada baiknya coba konsultasi ya Bun ya, ya, ke Puspaga ya, ya. Kita betul. buka aja lihat deh Heeh, di Instagram, di heeh. Facebook Puspaga Harmoni Kota Depok. Puspaga Harmoni. Iya, Ini atau buat DPAPMK. ya, bisa dilihat ya teman-teman Ya, di podcast. Ya, selain itu kan Bunda juga sebagai ketua Dekranasda ya, iya. Bun. Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Oh iya, Dekranasda itu Dewan Kerajinan Kerajinan Nasional Daerah ex officio, ya, ex officio. officio juga ya. Iya, setiap mesti kepala daerah. Apa sih Bun Dekranasda itu sebetulnya Iya. apa? Nah, ini Dewan Kerajinan Nasional ini dalam rangka memajukan produk-produk yang ada di setiap wilayahnya, Iya, khususnya di Kota Depok, baik itu craft, ya, keren. kria, kerajinan-kerajinan yang dihasilkan, boleh juga fashion, gitu Fashion, ya, oke. atau ada tambahan lagi kuliner. Kuliner. Dan bersyukur saya 3 tahun yang lalu sudah merintis bisa ini menjadi warisan gedung Dekranasda dengan segala macam isinya menjadi produk-produk yang bisa dijual, Bisa dijual. dibeli ya. Dan rintisan alhamdulillah kita sekarang Depok punya batik. Ya, batik ya? Iya, Batik Depok. batik Depok Iya, saya dengan pernah pakai tuh. ya kekhasan yang dimiliki ya. Kudunya mah kita pakai batik tadi. Iya, Jadi iya. istilahnya memang ada batik tulis, ada batik cap ya. Cap, ya. Ini memperlihatkan uniknya batik Depok itu bisa bercerita. Betul. Karena kebetulan pembatik-pembatiknya juga mereka terpelajar hingga bisa bercerita tentang ini nih Bun, ini cerita tentang Margonda. Ya. Ini persisnya di Beji. Ada sungai, ada taman, ada yang lain-lainnya. Begitupun juga orang Sawangan nih, itu dengan tugunya. Tugu Sawangan. Iya. Kemudian Bojong Sari sana ada ikan hiasnya. Ikan. Di mana Cimanggis Atayo ada buah. Ada buah belimbing. Nah, buah belimbingnya. Nah, Saya tanya itu lagi, ada di Beji, ayo apa motifnya? ayo apa Ayo, ayo. yang bulat. Iya, si bolong, gong si bolong. Seperti donat. Iya. Nah, itu adalah kekayaan yang kita miliki. Jadi, Iya, iya. saya juga bersyukur akhirnya bisa representasi Iya. barang-barang produk itu dan itu dijual. Dijual ya, Bu? Iya. Bukan cuma dipajang Bukan. sebetulnya. Dan kemarin juga kita kurasi dari produk-produk ini bisa masuk ke Uniqlo. Ya, itu lewat Dekranas. Dan kemarin Pak Amir itu yang kemudian menjual untuk ke internasional ya, sudah mulai melakukan kurasi ke luar negeri, iya. Dan ini nggak kalah kita. Jadi makanan-makanannya juga ragamnya banyak dan kualitasnya Kulinernya juga banyak, ya. terus kria dan craftnya juga luar biasa banyak-banyak ya, Bu. Jadi untuk warga Depok, kalau yang kepo datang dong ke Dekranasda. Aduh. Di mana? Di mana, Bun? Itu di komplek pemerintahan Kota Depok. Ya. Ya, jadi jalan menuju Balai K2 sebelah kiri ada Dekranasda. Nah, jadi buat teman-teman di podcast nih yang ingin mencari apa sih kerajinan khas Depok atau barang-barang yang mencirikan kedepokan gitu ya, Bun. Tadi ada batik ya dengan macam-macam motif ya. Ada berapa motif tuh, Bun? Banyak kayaknya ya. Saya lihat juga banyak dan nggak kalah loh model-model motifnya itu luar biasa, keren-keren sih. Kira-kira nih ide apa yang Bunda ingin realisasikan ataupun ide apa yang kira-kira yang baik untuk Kota Depok ke depan dari versi Bunda? Oke. Jadi saya ingat clue-nya seorang Margaret Thatcher ya. Renungkan apa yang Anda pikirkan. Dan yang Anda pikirkan itu kemudian menjadi satu hal yang bisa disampaikan dalam ucapan. Dalam ucapan, teruslah lakukan itu berulang-ulang hingga menjadi habit. Dan kalau sampai pada akhirnya, di sanalah perubahan-perubahan dalam aksi-aksi nyata yang bisa kita rasakan. Jadi, seyogianya sekarang siapapun kita, ASN kah, masyarakat, selama kita memiliki satu cita-cita perubahan, maka di sanalah akan ada satu gerakan dan sesuatu yang menghasilkan. Jadi
Yuk, kerja ikhlas, Kerja cerdas, kerja tuntas. Yes, yes, yes. Oke, Sobat Ide Podcast, dari sosok seorang Bunda Eli Farida, kita bisa banyak mengambil pelajaran bahwa pertama, teruslah berbuat baik meskipun terkadang banyak tantangan dan rintangan di depan. Tapi yakinlah bahwa Allah akan mencatat setiap amal yang kita lakukan untuk sebuah kebaikan. Meskipun kebaikannya kecil, tapi mudah-mudahan pasti tidak luput oleh catatan Allah. Kiranya Allah selalu dekat bersama kita. Amin. Itu. Betul, betul. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, saya simpulkan bahwa di tengah kesibukan Bunda Eli Farida, beliau tetap tidak melupakan kodratnya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Baik, demikian Ide Podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Ide Podcast berikutnya. Pantengin terus channel Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?